Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Harapan cerah Ketua PSSI temui Ketua FIFA, Martin Paes dipastikan lolos sidang arbitrase CAS langsung dimainkan bela timnas Indonesia lawan Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, kembali membawa kabar baik yang menggembirakan bagi seluruh pencinta sepak bola tanah air. Setelah melalui berbagai tantangan, Ketua PSSI berhasil menemui Ketua FIFA, Gianni Infantino, untuk membahas masa depan sepak bola Indonesia. Pertemuan ini berlangsung dalam suasana penuh harapan dan optimisme. Dalam pertemuan yang berlangsung di markas besar FIFA di Zurich, Ketua PSSI Erick Thohir menyampaikan berbagai rencana strategis untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Kami sangat berterima kasih atas dukungan dan perhatian dari FIFA. Pertemuan ini membuka banyak peluang bagi pengembangan sepak bola di Indonesia, ujar Erick Thohir. Gianni Infantino, Ketua FIFA, memberikan dukungannya terhadap upaya PSSI. Sepak bola adalah bahasa universal yang menyatukan banyak orang. Indonesia memiliki potensi besar dan kami siap membantu mewujudkan visi besar PSSI, kata Gianni Infantino. Selain pertemuan dengan Ketua FIFA, kabar baik lainnya datang dari kemenangan PSSI di sidang arbitrase olahraga, CAS. Sidang ini terkait dengan perselisihan yang terjadi beberapa waktu lalu. Keputusan ini menegaskan posisi Indonesia di pentas sepak bola internasional. Kemenangan di CAS merupakan tonggak penting bagi PSSI. Ini membuktikan bahwa kami berada di jalur yang benar dan akan terus berjuang untuk kebaikan sepak bola Indonesia, kata Erick Thohir dengan penuh semangat. Tidak hanya itu, Indonesia juga mendapatkan suntikan moral dengan kedatangan penjaga gawang bertalenta, Martin Paes. Kiper berusia 25 tahun yang bermain untuk FC Dallas di Major League Soccer ini resmi bergabung dengan timnas Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong mengonfirmasi bahwa Paes akan langsung dimainkan dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi di round 3. Martin adalah pemain yang luar biasa. Kehadirannya akan memperkuat lini pertahanan kami. Kami sangat menantikan kontribusinya dalam pertandingan penting ini, ujar Shin Tae-yong. Timnas Indonesia kini tengah mempersiapkan diri dengan serius untuk menghadapi dua pertandingan berat melawan Arab Saudi dan Australia. Kedua negara ini dikenal memiliki tim yang kuat dan berpengalaman di kancah sepak bola internasional. Namun, dengan semangat dan persiapan yang matang, timnas Indonesia optimistis dapat memberikan perlawanan yang sengit. Kami menghormati Arab Saudi dan Australia sebagai lawan yang tangguh, namun kami juga memiliki tekad yang besar untuk meraih kemenangan. Tim ini telah bekerja keras dan siap memberikan yang terbaik untuk Indonesia, kata Shin Tae-yong. Dengan berbagai kabar baik ini, harapan masyarakat Indonesia untuk melihat timnas berjaya di kancah internasional semakin besar. Dukungan dari FIFA, kemenangan di CAS, serta kehadiran Martin Paes menjadi motivasi tambahan bagi para pemain dan seluruh elemen sepak bola Indonesia. Ini adalah momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Kami akan terus bekerja keras dan berjuang demi mencapai prestasi yang lebih tinggi. Terima kasih atas dukungan seluruh rakyat Indonesia, ujar Erick Thohir menutup pernyataannya. Dengan semangat dan kerja keras yang terus ditunjukkan, harapan cerah untuk sepak bola Indonesia kini semakin nyata. Seluruh mata tertuju pada timnas Indonesia yang akan bertanding di kualifikasi Piala Dunia 2026, membawa harapan dan doa dari jutaan pendukung setia di tanah air. Kevin Dix segera dinaturalisasi, harapan baru timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 babak 3. Kevin Dix, seorang pesepak bola profesional berdarah Belanda, semakin mendekati proses naturalisasinya untuk menjadi warga negara Indonesia. Lahir pada 6 Oktober 1996 di Apeldoorn, Belanda, Dix telah menunjukkan performa yang mengesankan di berbagai klub Eropa. Dengan kemampuannya yang serba bisa bermain di posisi bek kanan dan gelandang, Dix dianggap sebagai tambahan yang signifikan bagi tim nasional Indonesia yang sedang mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 babak 3.
Proses naturalisasi Kevin Dix telah dimulai beberapa bulan yang lalu setelah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, mengidentifikasi potensinya untuk memperkuat skuad Garuda. PSSI bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk mempercepat proses ini. Dalam beberapa pekan terakhir, proses administrasi berjalan dengan lancar dan kini hanya tinggal menunggu beberapa persetujuan akhir dari pihak berwenang. Ketua PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa pihaknya optimis proses naturalisasi Dix akan selesai sebelum Timnas Indonesia memulai pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 babak 3. Kami sangat berharap Kevin Dix bisa segera bergabung dengan Timnas. Dia adalah pemain dengan kualitas yang luar biasa dan akan menjadi aset berharga bagi tim kami, kata Thohir. Kevin Dix memulai karir profesionalnya di klub Vitesse di Eredivisie, liga tertinggi di Belanda. Performanya yang solid di lini belakang membuatnya menarik perhatian klub-klub besar. Pada tahun 2016, Dix direkrut oleh klub Serie A, Fiorentina. Meskipun karirnya di Fiorentina tidak sepenuhnya mulus, Dix mendapatkan pengalaman berharga bermain di salah satu liga terbaik di dunia. Setelah beberapa kali dipinjamkan ke klub lain seperti Empoli dan Feyenoord, Dix akhirnya kembali ke Vitesse dan melanjutkan karirnya dengan performa yang semakin matang. Pengalaman bermain di berbagai klub dan liga membuatnya menjadi pemain yang versatile dan kaya akan pengalaman internasional. Dengan kemampuannya bermain di beberapa posisi, Kevin Dix diharapkan dapat menambah kekuatan dan variasi taktik dalam permainan Timnas Indonesia. Sebagai seorang bek kanan, Dix dikenal dengan kemampuannya dalam bertahan maupun menyerang. Umpan silang yang akurat dan kecepatan dalam menyerang menjadi salah satu keunggulannya. Selain itu, pengalamannya bermain di level kompetisi Eropa akan memberikan pengaruh positif bagi para pemain muda Indonesia. Dix diharapkan bisa menjadi mentor yang baik dan membantu meningkatkan kualitas permainan Timnas secara keseluruhan. Timnas Indonesia saat ini sedang berada dalam tahap persiapan intensif untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 babak 3. Dengan tambahan pemain naturalisasi seperti Kevin Dix, skuad Garuda semakin optimis dapat memberikan performa terbaik dan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyambut baik kedatangan Dix dan berharap bisa segera bekerja sama dengannya. Kevin Dix adalah pemain yang kami butuhkan. Dia memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi. Kami sangat berharap dia bisa segera bergabung dan membantu tim ini mencapai tujuan kami, ujar Tae-yong. Kehadiran Kevin Dix dalam skuad Timnas Indonesia juga mendapatkan sambutan hangat dari para penggemar sepak bola tanah air. Banyak yang berharap bahwa Dix dapat menjadi salah satu kunci sukses Timnas dalam meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Antusiasme dan dukungan penuh dari masyarakat diharapkan dapat memberikan motivasi tambahan bagi Dix dan rekan-rekan setimnya. Proses naturalisasi Kevin Dix yang semakin mendekati tahap akhir memberikan harapan baru bagi Timnas Indonesia dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 babak 3. Dengan kualitas dan pengalaman yang dimilikinya, Dix diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dan membantu Timnas mencapai prestasi terbaik di ajang internasional. Seluruh masyarakat Indonesia menantikan kehadiran Kevin Dix dalam balutan seragam merah putih dan memberikan dukungan penuh untuk perjuangan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Mauro Ziljestra dikabarkan siap dinaturalisasi jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola nasional. Pemain muda berbakat yang saat ini berkarir di Belanda, Mauro Ziljestra, dikabarkan siap dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam ajang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar ini disambut hangat oleh publik sepak bola tanah air yang terus mengharapkan peningkatan kualitas dan prestasi tim nasional di kancah internasional. Mauro Ziljestra, yang memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ibu, telah menunjukkan minat untuk bermain di bawah bendera merah putih sejak beberapa waktu lalu. Pemain yang berposisi sebagai gelandang serang ini saat ini memperkuat salah satu klub papan tengah Eredivisie. Penampilannya yang konsisten dan kemampuannya dalam mengatur tempo permainan membuatnya menjadi sorotan, baik di level klub maupun di kalangan pencari bakat internasional.
Proses naturalisasi Mauro Zylstra dikabarkan sudah mencapai tahap akhir. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, tengah mengurus persyaratan administrasi dan hukum yang diperlukan. Jika semua proses berjalan lancar, Mauro diperkirakan akan segera bergabung dengan skuad Garuda sebelum babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai. Publik sepak bola Indonesia menyambut baik rencana naturalisasi ini. Media sosial ramai dengan perbincangan mengenai potensi kontribusi Mauro Zylstra untuk timnas. Banyak yang optimis bahwa kehadiran Mauro akan menambah kreativitas di lini tengah dan memberikan variasi serangan yang lebih dinamis. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dalam beberapa kesempatan juga mengungkapkan ketertarikannya pada Mauro. Menurutnya, pemain dengan kemampuan teknis tinggi seperti Mauro sangat dibutuhkan untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di babak kualifikasi mendatang. Kami membutuhkan pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan, dan Mauro memiliki potensi besar untuk itu, ujar Shin dalam sebuah wawancara beberapa waktu lalu. Mauro Zylstra lahir dan besar di Belanda, namun sejak kecil sudah dikenalkan pada budaya dan tradisi Indonesia oleh keluarganya. Meskipun besar di Eropa, Mauro memiliki kedekatan emosional dengan Indonesia. Hal ini terlihat dari antusiasmenya ketika ditanya mengenai peluang untuk membela timnas Indonesia. Karir sepak bola Mauro dimulai di akademi klub lokal sebelum akhirnya menembus skuad utama di usia yang relatif muda. Setelah beberapa musim yang impresif, Mauro menarik perhatian beberapa klub besar Eropa. Namun, pemain berusia 22 tahun ini memilih tetap berada di Eredivisie untuk mengasah kemampuan dan mendapatkan menit bermain lebih banyak. Sejak debutnya di Liga Utama, Mauro terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Kecepatan, visi bermain, dan kemampuan mencetak gol dari lini kedua membuatnya menjadi ancaman nyata bagi pertahanan lawan. Tak heran jika Mauro seringkali menjadi penentu kemenangan timnya dalam pertandingan-pertandingan krusial. Timnas Indonesia sendiri saat ini tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi raund 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah sukses melewati babak sebelumnya, tim Garuda kini dihadapkan pada tantangan yang lebih besar dengan lawan-lawan yang memiliki kualitas lebih tinggi. Kehadiran Mauro Zylstra diharapkan dapat menjadi tambahan kekuatan yang signifikan bagi skuad asuhan Shin Tae-yong. Jika proses naturalisasi Mauro selesai tepat waktu, ia berpeluang besar untuk langsung bergabung dalam pemusatan latihan timnas yang direncanakan berlangsung pada akhir bulan ini. Para penggemar sepak bola tanah air tentunya berharap agar Mauro dapat segera beradaptasi dengan rekan-rekan barunya dan memberikan kontribusi maksimal di lapangan. Naturalisasi Mauro Zylstra menjadi salah satu langkah strategis PSSI dalam memperkuat timnas Indonesia. Harapan besar tentu disematkan pada pemain muda ini untuk bisa membantu Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, mimpi yang telah lama diidamkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kini, tinggal menunggu waktu untuk melihat apakah Mauro mampu menjawab ekspektasi tersebut dengan penampilan gemilangnya di lapangan hijau. Milian Manhoef dapat restu klubnya, siap naturalisasi bela timnas Indonesia jelang raund 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain muda berbakat asal Belanda, Milian Manhoef, telah mendapatkan restu dari klubnya, Vitesse Arnhem, untuk menjalani proses naturalisasi dan membela tim nasional Indonesia. Kabar ini membawa kegembiraan bagi para penggemar sepak bola di tanah air yang berharap kehadiran pemain-pemain berkualitas untuk memperkuat tim Garuda dalam upaya mereka meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Milian Manhoef, yang dikenal sebagai pemain serba bisa dengan kecepatan dan teknik tinggi, telah menunjukkan performa impresif di Eredivisie bersama Vitesse Arnhem. Dengan kemampuannya bermain di beberapa posisi, termasuk sayap dan bek sayap, Manhoef menjadi salah satu pemain muda yang paling menjanjikan di Liga Belanda. Keputusan untuk menaturalisasi Manhoef merupakan langkah strategis bagi PSSI dalam memperkuat skuad timnas Indonesia. Dalam wawancara dengan media, Manhoef mengungkapkan kebahagiaannya setelah mendapatkan izin dari Vitesse Arnhem untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Saya sangat senang dan berterima kasih kepada klub yang telah memberikan dukungan penuh.
Ini adalah kesempatan besar bagi saya untuk mengembangkan karir internasional dan saya merasa terhormat bisa membela Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, ujarnya. Proses naturalisasi Milian Manhoef kini memasuki tahap akhir, dengan PSSI bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM serta instansi terkait untuk mempercepat penyelesaian administrasi. Ketua PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa pihaknya optimis Manhoef dapat segera memperkuat timnas Indonesia. Kami sangat gembira dengan perkembangan ini. Kehadiran Milian Manhoef akan menambah kekuatan timnas, terutama menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami berharap proses naturalisasinya dapat selesai tepat waktu, kata Thohir. Rekan-rekan Manhoef di timnas Indonesia juga menyambut baik kabar ini. Pemain senior seperti Asnawi Mangkualam mengungkapkan antusiasmenya terhadap tambahan baru di skuad Garuda. Milian adalah pemain dengan kualitas luar biasa. Kami sangat menantikan kehadirannya di tim. Dengan bakat dan pengalamannya, saya yakin dia akan membawa dampak positif bagi tim, ujar Asnawi. Kehadiran Milian Manhoef di timnas Indonesia juga disambut positif oleh pelatih Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengakui bahwa Manhoef memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas permainan timnas. Milian adalah pemain muda yang sangat berbakat. Kecepatannya dan fleksibilitasnya dalam bermain di beberapa posisi akan memberikan dimensi baru dalam taktik kita. Saya sangat berharap dia bisa segera bergabung dengan tim dan berkontribusi dalam pertandingan kualifikasi nanti, kata Shin. Milian Manhoef, yang memiliki darah Indonesia dari ibunya, merasa bangga bisa membela tanah air leluhurnya. Indonesia selalu memiliki tempat khusus di hati saya. Keluarga saya sering menceritakan tentang budaya dan keindahan Indonesia. Saya sangat bangga bisa mewakili negara ini di tingkat internasional, ungkapnya. Round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia. Tim asuhan Shin Tae-yong ini akan menghadapi lawan-lawan kuat dari berbagai negara di Asia. Dengan tambahan pemain seperti Milian Manhoef, diharapkan timnas bisa menunjukkan performa terbaiknya dan mengamankan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Para penggemar sepak bola Indonesia tentunya sangat menantikan aksi Milian Manhoef di lapangan hijau dengan seragam merah putih kebanggaan bangsa. Keberhasilan ini juga menjadi bukti nyata dari komitmen PSSI dalam mencari dan mengembangkan talenta-talenta berkualitas untuk memperkuat timnas di kancah internasional. Sebagai penutup, Milian Manhoef menyampaikan pesan kepada para penggemar sepak bola Indonesia. Saya berjanji akan memberikan yang terbaik untuk tim ini. Terima kasih atas dukungan dan sambutannya. Mari kita berjuang bersama untuk mencapai mimpi besar di Piala Dunia 2026, pungkasnya. Dengan berbagai persiapan yang matang dan dukungan penuh dari berbagai pihak, langkah timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 semakin solid. Semoga kehadiran Milian Manhoef dapat menjadi tambahan energi positif dan membawa Indonesia meraih prestasi gemilang di kancah sepak bola dunia. Mees Hilgers dapat restu dari orang tua, siap naturalisasi bela timnas Indonesia jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Mees Hilgers, bek berbakat kelahiran Belanda, telah mengantongi restu dari orang tuanya untuk bergabung dengan tim nasional Indonesia melalui proses naturalisasi. Kabar ini menjadi angin segar bagi para pecinta sepak bola di tanah air yang menantikan kehadiran pemain-pemain berkualitas untuk memperkuat tim Garuda di ajang internasional, khususnya menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Hilgers, yang saat ini bermain untuk klub Eredivisie FC Twente, telah menunjukkan performa yang impresif dalam beberapa musim terakhir. Kemampuannya dalam membaca permainan, duel udara yang kuat, serta ketenangannya dalam mengawal lini pertahanan membuatnya menjadi salah satu bek yang paling menjanjikan di Liga Belanda. Tak heran, keputusan untuk menaturalisasi Hilgers mendapatkan sambutan hangat dari berbagai kalangan, termasuk pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan media, Hilgers mengungkapkan kebahagiaannya setelah mendapatkan restu dari orang tuanya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Ini adalah keputusan besar dalam karir saya. Saya sangat berterima kasih kepada orang tua saya yang telah memberikan restu dan dukungan penuh.
Saya juga merasa terhormat bisa mendapatkan kesempatan untuk membela Indonesia di level internasional, ujarnya. Proses naturalisasi Hilgers sendiri sedang dalam tahap akhir. PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM serta instansi terkait telah bekerja keras untuk mempercepat proses ini. Ketua PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa pihaknya optimis Hilgers bisa segera bergabung dengan tim dalam waktu dekat. Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak agar proses naturalisasi MS Hilgers dapat berjalan lancar. Kehadirannya akan menambah kekuatan di lini belakang timnas, terutama dalam menghadapi round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Thohir. Tidak hanya itu, para pemain timnas Indonesia juga menyambut baik kehadiran Hilgers. Kapten timnas mengungkapkan antusiasmenya. MS adalah pemain dengan kualitas tinggi. Kami sangat menantikan kehadirannya di tim. Dengan pengalamannya bermain di Eropa, saya yakin dia akan membawa dampak positif bagi tim kita. Hilgers, yang memiliki darah Indonesia dari ibunya, juga mengungkapkan rasa bangganya bisa kembali ke akar leluhurnya. Saya selalu merasa memiliki ikatan kuat dengan Indonesia. Keluarga saya sering bercerita tentang keindahan dan kebudayaan Indonesia. Saya sangat bangga bisa mewakili negara ini di panggung sepak bola dunia, tambahnya. Round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia. Tim asuhan Shin Tae-yong ini akan menghadapi tim-tim kuat dari berbagai negara di Asia. Dengan kehadiran pemain-pemain naturalisasi seperti Hilgers, diharapkan timnas Indonesia bisa menunjukkan performa terbaiknya dan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Kepastian bergabungnya MS Hilgers ke timnas Indonesia tidak hanya memberikan harapan baru bagi prestasi sepak bola nasional, tetapi juga menjadi bukti nyata komitmen PSSI dalam memperkuat skuad Garuda dengan pemain-pemain berkualitas internasional. Para penggemar sepak bola di Indonesia tentunya sangat menantikan aksi Hilgers di lapangan hijau dengan seragam merah putih kebanggaan bangsa. Sebagai penutup, Hilgers menyampaikan pesan kepada para penggemar sepak bola Indonesia. Saya berjanji akan memberikan yang terbaik untuk tim ini. Terima kasih atas dukungan dan sambutannya. Mari kita berjuang bersama untuk menggapai mimpi besar di Piala Dunia 2026, pungkasnya. Dengan berbagai persiapan yang matang dan dukungan penuh dari berbagai pihak, langkah timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 semakin solid. Semoga kehadiran MS Hilgers dapat menjadi tambahan energi positif dan membawa Indonesia meraih prestasi gemilang di kancah sepak bola dunia. Daan Roth segera ke Indonesia, PSSI siapkan berkas naturalisasi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Dalam langkah besar yang akan meningkatkan kekuatan tim nasional Indonesia, Daan Roth, pemain muda berbakat asal Belanda, segera menuju Indonesia untuk memulai proses naturalisasinya. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, sedang mempersiapkan semua berkas yang diperlukan untuk memastikan Roth dapat bergabung dengan timnas Indonesia tepat waktu menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Daan Roth, yang lahir pada 25 Juli 2002 di Oldenzaal, Belanda, adalah seorang pemain sayap yang dikenal dengan kecepatannya, keterampilan dribbling yang luar biasa, dan kemampuan mencetak gol yang impresif. Pemain muda ini memulai karirnya di Akademi Sepak Bola FC Twente, di mana bakatnya segera terlihat dan ia cepat naik ke tim utama. Penampilannya yang konsisten di Eredivisie menarik perhatian banyak klub besar Eropa, namun kecintaannya pada sepak bola dan dorongan untuk meraih lebih banyak waktu bermain membawanya pada keputusan penting dalam karirnya, yakni kemungkinan bergabung dengan timnas Indonesia melalui proses naturalisasi. PSSI telah menunjukkan komitmennya dalam memperkuat timnas Indonesia dengan mengincar pemain-pemain berbakat dari luar negeri yang memiliki keturunan Indonesia atau hubungan erat dengan negara ini. Naturalisasi telah menjadi strategi utama, dan Daan Roth adalah target terbaru dalam upaya ini. Ketua PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa pihaknya sedang bekerja keras untuk mempercepat proses naturalisasi Roth. Kami sangat bersemangat dengan kemungkinan Daan Roth bergabung dengan timnas Indonesia.
Kami percaya bahwa kehadirannya akan membawa dampak besar dalam upaya kami untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Semua berkas sedang dipersiapkan, dan kami akan memastikan semuanya berjalan lancar, kata Thohir. Indonesia telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, baik dalam hal performa tim maupun manajemen sepak bola. Dengan kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 yang semakin dekat, PSSI tidak ingin melewatkan kesempatan untuk memperkuat tim nasional dengan pemain berbakat seperti Daan Rots. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga menyambut baik kabar ini. Kami selalu mencari cara untuk meningkatkan kualitas tim kami. Daan Rots adalah pemain muda dengan potensi besar, dan kami percaya bahwa ia akan menjadi aset berharga bagi tim kami. Kami sudah mempersiapkan rencana untuk mengintegrasikannya ke dalam skuad, ujar Shin. Proses naturalisasi pemain sepak bola tidaklah mudah dan melibatkan berbagai aspek hukum dan administratif. PSSI harus memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan, termasuk surat-surat resmi dan persetujuan dari pihak terkait, dipenuhi dengan benar dan tepat waktu. Selain itu, proses ini juga memerlukan persetujuan dari pemerintah Indonesia dan FIFA. Namun, dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk pemerintah Indonesia, proses ini diharapkan dapat berjalan lancar. Menteri Pemuda dan Olahraga menyatakan dukungannya terhadap inisiatif ini. Kami mendukung langkah PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Daan Rots adalah pemain yang luar biasa, dan kami akan bekerja sama untuk memastikan proses naturalisasinya berjalan tanpa hambatan. Bagi Daan Rots, kesempatan untuk bermain bagi timnas Indonesia adalah sebuah kehormatan besar. Dalam wawancara terbarunya, ia menyatakan antusiasmenya untuk memulai babak baru dalam karir sepak bolanya. Saya sangat bersemangat dengan kemungkinan bermain untuk Indonesia. Ini adalah kesempatan besar bagi saya untuk berkembang sebagai pemain dan memberikan yang terbaik bagi negara yang memiliki tempat istimewa di hati saya, ujar Rots. Keluarga Daan Rots juga mendukung penuh langkah ini. Ibu Daan, yang memiliki darah Indonesia, merasa bangga dan bersemangat melihat putranya berkesempatan untuk membela negara asalnya. Ini adalah momen yang sangat membanggakan bagi keluarga kami. Kami selalu merasakan keterikatan dengan Indonesia, dan melihat Daan mengenakan seragam timnas Indonesia akan menjadi momen yang tak terlupakan, kata ibunya dengan penuh haru. Dengan masuknya Daan Rots ke dalam skuad timnas Indonesia, harapan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 semakin besar. Timnas Indonesia telah menunjukkan peningkatan performa dalam beberapa tahun terakhir, dan dengan tambahan pemain berkualitas seperti Rots, peluang untuk bersaing di level tertinggi semakin nyata. Para penggemar sepak bola di Indonesia menyambut baik kabar ini. Di media sosial, banyak yang mengungkapkan kegembiraan dan dukungan mereka terhadap Rots. Selamat datang, Daan Rots. Kami menantikan aksi-aksimu di lapangan hijau, tulis seorang penggemar di Twitter. Naturalisasi Daan Rots adalah langkah strategis yang diambil oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk pemerintah Indonesia, proses ini diharapkan dapat berjalan lancar dan cepat. Kehadiran Daan Rots di timnas Indonesia akan membawa dampak positif yang signifikan, tidak hanya dalam hal kualitas permainan di lapangan, tetapi juga dalam meningkatkan semangat dan harapan para penggemar sepak bola di Indonesia. Dengan potensi besar yang dimiliki Rots, timnas Indonesia kini memiliki peluang yang lebih besar untuk meraih prestasi di kancah internasional, termasuk lolos ke Piala Dunia 2026. Para penggemar sepak bola di Indonesia kini hanya perlu menunggu waktu untuk menyaksikan Daan Rots mengenakan seragam merah putih dan memberikan yang terbaik bagi negara tercinta. Mari kita sambut Daan Rots dan dukung timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, terus menunjukkan keseriusannya dalam mempersiapkan tim nasional menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah terbaru yang diambil adalah proses naturalisasi Jairo Riedewald, pemain serba bisa asal Belanda yang saat ini bermain untuk Crystal Palace di Liga Inggris. Riedewald diharapkan dapat memperkuat skuad Garuda dan meningkatkan peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah.
Jairo Riedewald, yang lahir pada 9 September 1996 di Haarlem, Belanda, memiliki darah Indonesia dari salah satu orang tuanya. Pemain yang dikenal dengan kemampuan bermain di berbagai posisi ini, baik sebagai bek tengah, bek kiri, maupun gelandang bertahan, telah menunjukkan performa yang konsisten sejak debutnya di tim utama Ajax Amsterdam pada tahun 2013. Karirnya berlanjut di Crystal Palace sejak 2017, di mana ia terus berkembang dan menjadi salah satu pemain kunci di tim tersebut. PSSI telah mengonfirmasi bahwa proses naturalisasi Jairo Riedewald sedang dalam tahap akhir. Proses ini melibatkan berbagai tahap administrasi dan persetujuan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah Indonesia. Ketua PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas tim nasional. Kami sangat senang dengan perkembangan proses naturalisasi Jairo Riedewald. Dia adalah pemain dengan kualitas tinggi dan pengalaman internasional yang akan sangat bermanfaat bagi tim nasional kita, ujar Thohir. Keputusan untuk menaturalisasi Riedewald bukan tanpa alasan. PSSI melihat potensi besar dalam diri pemain ini untuk memperkuat lini belakang dan tengah tim nasional. Selain fleksibilitas posisinya, Riedewald juga dikenal dengan visinya yang baik dalam permainan, kemampuan passing yang akurat, serta ketenangannya dalam mengontrol bola. Karirnya di Liga Inggris, salah satu liga teratas di dunia, memberikan pengalaman berharga yang dapat ditransfer ke skuad Garuda. Keputusan PSSI untuk menaturalisasi Riedewald mendapat dukungan luas dari berbagai pihak. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, menyatakan antusiasmenya terhadap kehadiran Riedewald. Saya telah mengikuti perkembangan Jairo selama beberapa tahun terakhir. Dia adalah pemain dengan kemampuan teknis dan taktis yang luar biasa. Kehadirannya akan memberikan dimensi baru dalam permainan tim kami, kata Shin. Para pemain tim nasional juga menyambut baik rencana ini. Kami selalu terbuka untuk pemain yang bisa membawa tim ini ke level yang lebih tinggi. Jairo adalah pemain yang berpengalaman dan kami yakin dia akan menjadi aset berharga bagi tim nasional. Jairo Riedewald sendiri menyambut baik kesempatan untuk membela tim nasional Indonesia. Dalam wawancara eksklusif, Riedewald menyatakan rasa bangganya memiliki kesempatan ini. Saya sangat senang dan merasa terhormat bisa mendapatkan kesempatan untuk membela Indonesia. Ini adalah kesempatan luar biasa untuk kembali ke akar saya dan memberikan yang terbaik untuk negara ini, ujar Riedewald. Dengan kehadiran Riedewald, tim nasional Indonesia diperkirakan akan semakin solid dan kompetitif dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong dan tim pelatih lainnya telah merancang program latihan intensif untuk mempersiapkan skuad Garuda. Fokus utama adalah meningkatkan koordinasi dan pemahaman antar pemain, serta memaksimalkan potensi setiap individu dalam tim. Meski proses naturalisasi Riedewald mendapat sambutan positif, tetap ada tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah penyesuaian Riedewald dengan gaya permainan dan iklim sepak bola Indonesia. Namun, dengan dukungan penuh dari PSSI, tim pelatih, dan rekan-rekan pemain, diharapkan Riedewald dapat beradaptasi dengan cepat dan memberikan kontribusi maksimal. Langkah PSSI untuk menaturalisasi pemain-pemain berkualitas seperti Jairo Riedewald merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia. Dengan hadirnya pemain berkaliber internasional, diharapkan dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi pemain-pemain muda Indonesia untuk terus berkembang dan bersaing di level tertinggi. Kehadiran Jairo Riedewald dalam skuad tim nasional Indonesia merupakan langkah strategis yang menunjukkan keseriusan PSSI dalam mempersiapkan tim menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan pengalaman dan kualitas yang dimiliki, Riedewald diharapkan dapat menjadi pilar penting dalam upaya membawa Indonesia ke pentas sepak bola dunia. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pelatih, pemain, dan penggemar, menjadi modal berharga bagi Riedewald dalam menjalani peran barunya di tim nasional. Kini, harapan besar berada di pundak Riedewald untuk memberikan kontribusi nyata dan membawa Indonesia meraih prestasi gemilang di kancah internasional. Semua mata tertuju pada perkembangan tim nasional, dengan optimisme bahwa langkah ini akan membawa perubahan positif bagi sepak bola Indonesia.